Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmuda Nuryanza dengan E3650115. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya itu basis data tentang relasi antara dua tabel atau hubungan seperti penjelasan eh, praktikum sebelumnya. Nah, pertama-tama di sini saya menjalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah itu kita langsung ke PHP nya. Di sini saya membuat database baru dengan nama database-nya itu Quartus 115. Lalu kita create. Setelah itu saya membuat nama tabelnya dengan nama eh, data buku dengan 4 kolom, lalu kita create saja. Pada kolom pertama kita isi dengan eh, buku ID buku dengan tipe data integer, lalu kita isi valuasinya itu 10. Lalu kita jadikan auto increment atau print cake. Setelah itu kolom kedua kita isi dengan nama buku dengan tipe data varchar, lalu valuasinya 50. Setelah itu kolom ketiga kita isi dengan penulis dengan tipe data varchar, lalu valuasinya kita isi 50. Setelah itu kita isi kolom keempat yaitu kategori dengan tipe data enum. Di sini kita ID dulu pilihannya dengan pilihan pertama yaitu fiksi, pilihan kedua teknologi, pilihan ketiga sejarah. Kita buat 3 pilihan saja, lalu kita hapus pilihan satu pilihan. Setelah itu kita go. Setelah itu setelah sudah mengisi semua inputannya, kita langsung save saja. Nah, setelah itu kita ke purpose lagi, kita buat tabel kedua atau anakannya dengan nama tabel pinjaman kolomnya 4, lalu kita create. Setelah itu di sini kita isi kolom pertama dengan ID pinjaman dengan tipe data integer, lalu kita isi valuasinya 10. Kolom kedua itu harus kita isi dengan nama ID buku, sama seperti di tabel pertama itu data buku, kita isi ID buku juga dengan tipe data integer, lalu kita isi valuasinya itu 10. Nah, setelah itu di kolom ID buku ini kita jadikan indeks, lalu kita go saja. Nah, setelah itu tanggal penulis ID buku
penulis, oh nama peminjam, nama peminjam, peminjam dengan tipe data varchar, dengan nama varchar, dengan nama tipe data varchar kita isi valuesnya 50. Setelah itu kolom keempat kita isi dengan nama tanggal tanggal pinjaman dengan tipe data date. Nah, valuesnya kita kasih kosong saja. Di ID peminjam ini kita kasih auto increment atau primary key. Setelah sudah terisi semua, kita save. Nah, tabel kedua dengan nama pinjaman sudah terisi. Setelah itu kita ke database perpustari, kita membuat suatu relasi atau hubungan dengan ke desainer, lalu setelah itu kita menggunakan atau merelasikan dengan grade relationship. Nah, setelah itu maka akan muncul select reference key. Setelah itu kita taruh di ID buku. Setelah terubah menjadi select foreign key, kita ke tabel pinjaman, lalu kita ke ID buku juga. Di sini pada on delete dan on update kita mengubahnya menjadi cascade. Lalu oke saja. Nah, setelah itu kita save. Kita men-save-nya perpus langsung lalu go supaya tidak berubah-ubah tempat. Setelah itu kita ke perpus, ke data buku, struktur. Nah, di data buku ini struktur. Nah, kita ke data buku, tabel data buku, lalu insert. Di sini misalnya kita buat dulu dengan tiga kolom, lalu go. Nah, pada tabel data buku ini kita ID bukunya kita isi dengan misalnya 201. Nama bukunya petualangan, penulisnya kategorinya misalnya kita isi fiksi. Lalu pada pilihan kedua kita isi misalnya
206. Nama bukunya kita isi penulisnya, lalu kategorinya kita pilih teknologi. Setelah itu pada pilihan ketiga kita isi misalnya 210. Nama buku kita isi dengan kita isi misalnya Pondas. Kategorinya kita pilih sejarah. Setelah sudah terisi, kita langsung go. Nah, di sini sudah terisi di tabel data buku. Lalu kita ke tabel pinjaman. Tabel pinjaman, lalu kita ke insert. Kita isi misalnya 3 lagi. Nah, di sini sudah terisi karena sudah terhubung ke data buku tadi, kita di sini dengan nama buku lalu angka, ada juga angka lalu nama buku. Nah, di sini kita pilih saja misalnya pertarungan dengan kolomnya itu 10. Misalnya lagi pinjamannya itu kita isi 10. Nama peminjam tanggalnya kita isi sejarah saja. Lalu kolom kedua kita isi misalnya 7. ID bukunya itu Cinderella. Nama pinjamnya tanggalnya kita isi terserah. Lalu pada kolom ketiga misalnya 5. ID bukunya itu kita isi dengan petualangan. Lalu nama peminjamnya itu Amar. Tanggal pinjamannya terserah kita isi. Lalu setelah sudah terisi kita langsung go. Nah, setelah sudah terisi kita ke database perpus atau teman ke data buku. Nah, di sini sudah terisi ID buku 201, nama buku petualangan, penulis juga, kategori fiksi. Di pinjamannya juga sudah terisi dengan ID pinjaman 5, 7, 10, ID buku 201. Yang kita isi tadi, misalnya di data buku ini ada yang kita mau ubah. Kita select lalu kita mengubahnya misalnya 12 dengan kategori sejarah, logo. Maka
pada tabel data buku ini akan berubah dan akan menyesuaikan karena kita sudah menggunakan auto increment. Di pinjamannya juga sudah terubah karena sudah terhubung ke tabel pinjaman. Misalnya kita di tabel pinjaman ini kita hapus pada kolom 3 yaitu ID pinjaman 10, ID buku 206, nama peminjam Iksan, kita hapus. Nah, maka di data buku kita delete, lalu oke. Nah, maka di data buku juga misalnya di data buku tadi kita hapus, dan maka di tabel pinjaman juga akan terhapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.